Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Hari ini kita masuk ke statistika yang bagian selanjutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata, kemudian varians atau ragam, dan standar deviasi data tunggal. Oke? Kita bahas yang pertama adalah simpangan rata-rata untuk data tunggal. Simpangan rata-rata adalah untuk melihat ya seberapa jauh data itu menyeleweng atau menyimpang dari rata-ratanya. Oke? Simpangan rata-rata itu simbolnya adalah SR. SR itu simpangan rata-rata. Sigma itu jumlah, yaitu harga mutlak XI dikurang X bar atau rata-ratanya dibagi dengan N. Ya, saya jelaskan lagi. XI di sini adalah data ke, ya, data ke I, kemudian X bar di sini adalah rata-rata datanya. Kemudian N di sini adalah banyak datanya. Harga mutlak menandakan bahwa hasil pengurangan datanya nanti dengan rata-ratanya itu harus bernilai positif. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Misalnya ada data 4, 5, 6, 8, dan 12. Kita akan cari simpangan rata-rata dari data tunggal ini gitu ya. Kita lihat lagi rumusnya. Kan XI dikurang X bar. Berarti kita harus cari dulu X barnya atau nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari data tunggal ini kita pergunakan lagi rumus yang kita pelajari di video sebelumnya untuk mencari nilai rata-rata data tunggal. Kalau kamu lupa, tonton lagi videonya ya. Oke, caranya berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12. Semua dia jumlahnya 1, jadi frekuensinya 1. Tinggal saya jumlahkan saja ya. Kemudian dibagi, berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Oke, kita totalkan. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 12 itu ada 35. Kemudian 35 dibagi 5 hasilnya 7. Diperolehlah X barnya atau nilai rata-rata dari data tunggal ini adalah 7. Nah, sekarang kita masuk ke simpangan rata-ratanya. SR, oke, sigma berarti jumlah ya. XI data dikurang rata-ratanya. Untuk data yang pertama ya, ini belum diurutkan ya. Kalau untuk mencari rata-rata atau data yang lain tidak perlu diurutkan. Yang perlu diurutkan adalah ketika kamu mencari nilai kuartil nanti. Berarti data yang pertama adalah 4. Berarti sigma ya 4 dikurang rata-ratanya 7 ya. 4 dikurang 7 jumlah harga mutlak data kedua. Berarti 5 dikurang 7 ditambah data ketiga 6, berarti harga mutlak 6 dikurang 7 ditambah harga mutlak 8 dikurang 7 ditambah harga mutlak 12 dikurang 7 dibagi dengan N, banyak datanya 5 ya. Kemudian kita kurangkan 4 dikurang 7 itu kan minus 3 ya. 4 dikurang 7 itu minus 3. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau harga mutlak berarti hasilnya positif. Harga mutlak minus 3 ya 3 ya. Kemudian tambah 5 kurang 7 itu minus 2. Kemudian minus 2 kita mutlakkan hasilnya 2. 6 dikurang 7 itu minus 1, kita mutlakkan jadi 1. 8 dikurang 7 1. 12 dikurang 7 5 ya. Kalau hasil pengurangan ini sudah positif ya mau dimutlakkan juga tetap positif ya. Dibagi dengan 5. Oke, kita jumlahkan 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 5 itu ada 5 6 7 12 ya. 12 dibagi 5 dapatnya 2,7.
4. Berarti simpangan rata-rata untuk data tunggal ini adalah 2,4. Kita selanjutnya ke varians atau ragam dan standar deviasi. Bahasan selanjutnya adalah tentang varians atau ragam. Varians ini adalah melihat sejauh mana data itu menyebar di sekitar rata-rata. Jadi semakin tinggi nanti nilai varians, maka dia semakin tersebar di antara rata-ratanya ya. Rumus varians itu lambangnya adalah S ya. S kuadrat. Kemudian dia sama dengan sigma jumlah ya. Kalau tadi untuk simpangan rata-rata dia pakai harga mutlak, untuk varians atau ragam dia pakai kuadrat ya, harga mutlaknya itu kita hilangkan. XI dikurang X bar dikuadratkan. Oke, dibagi dengan N-nya. Dengan data yang tadi coba ya kita cari varians atau ragamnya. Ini datanya tadi 4, 5, 6, 8, 12. Oke. Karena rata-ratanya sudah kita cari tadi berapa? 7. Maka variansnya atau S kuadratnya adalah sigma XI ya, XI. Data pertama tadi siapa? 4 ya. Berarti 4 dikurang 7 kuadrat. Paham ya? Tidak harga mutlak lagi tetapi kuadrat ya. Kemudian ditambah data kedua adalah 5. Berarti 5 dikurang 7 dikuadratkan. Oke, ditambah seterusnya ya seperti itu. Berarti 6 dikurang 7 kuadrat ditambah 8 dikurang 7 kuadrat ditambah terakhir datanya 12 dikurang 7 kuadrat dibagi dengan ya N-nya adalah 5. Oke. 4 kurang 7 tadi 3 4 kurang 7 tadi minus 3 maksudnya. Minus 3 dikuadratkan jadinya 9. Dikuadratkan itu jadinya positif ya. 5 kurang 7 minus 2. Minus 2 dikuadratkan jadinya 4. Ditambah 6 dikurang 7 minus 1 dikuadratkan 1. 8 kurang 7 juga 1 dikuadratkan juga 1. Ditambah 12 dikurang 7. Itu berapa? 5 dikuadratkan jadinya 5. Kita bagi pembaginya karena banyak datanya 5. Kita jumlahkan 9 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 25. Yaitu berapa? 13, 14, 15. 15 ditambah 25 adalah 40. 40 dibagi 5, 8. Oke. Karena dia dapatlah varians atau ragamnya 8. Selanjutnya kita bahas yang ketiga adalah standar deviasi. Standar deviasi atau nama lainnya adalah simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku adalah untuk melihat sejauh mana kedekatan data itu terhadap rata-ratanya. Jadi semakin kecil standar deviasinya maka dia semakin mendekati rata-rata. Jadi kalau tadi varians ya, semakin tinggi varians maka dia letaknya semakin berada di sekitar rata-rata. Tetapi kalau standar deviasi dia semakin rendah maka dia semakin mendekati rata-rata ya. Kemudian rumus standar deviasi itu lambangnya adalah S, itu akar dari. Jadi kalau kamu mencari varians atau ragam, untuk mencari standar deviasinya, tinggal kamu akarkan saja nilai dari ragam atau variansnya. Di akar dari S kuadrat jadinya akar dari berapa tadi ya? Sudah kita peroleh tadi variansnya adalah 8. Maka akar 8 tuh kalau saya jadikan dia 2 akar 2 ya. Akar 2 itu kita ambil satu angka di belakang koma, dia 1,4. Berarti hasilnya 2,8. Tuh ya. Jadi standar deviasi adalah varians atau ragam yang kita kuadratkan. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Hitunglah simpangan, maksudnya simpangan rata-rata ya, dari data di bawah ini. Ini adalah data tunggal berfrekuensi. Oke, kita jawab. Sebelum kita mencari simpangan rata-rata atau SR-nya, berarti kita cari dulu X bar ya, nilai rata-ratanya. Apa rumus X bar kalau dia datanya berfrekuensi ya? Sigma Fi kali Xi berarti frekuensi dikali datanya dibagi dengan sigma frekuensinya, total dari datanya ya.
Berarti kalau di sini kita cari 4 dikali 5 ya, ditambah dengan 9 dikali 6, ditambah 12 dikali 7, tambah 5 dikali 8. Dibagi dengan berapa datanya? Berarti 4 tambah 9 ditambah 12 ditambah 5. Oke? Ini berarti 20. Kemudian kita tambah, jadi 9 kali 6 itu 54. Kemudian 12 kali 7 itu ada 84. 5 kali 8 itu 40. Kemudian dibagi berapa? 4 tambah 9 tambah 12. 4 tambah 9 itu 13. 13 ditambah 12 berarti dia 25 ditambah 5 berarti 30 ya. Oke, kemudian kita jumlahkan ya, 20 ditambah 54 ditambah 84 ditambah 40 adalah 198. Dibagi dengan 30, kamu bagikan hasilnya nanti 6,6. Ya, sudah dapat nilai rata-ratanya, hasilnya adalah 6,6. Setelah kita peroleh rata-ratanya, maka kita tentukanlah simpangan rata-ratanya. Ya, SR itu rumusnya adalah sigma FI harga mutlak XI datanya dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan sigma FI. Jadi bedanya untuk data tunggal tadi itu tidak dikalikan lagi dengan frekuensinya. Untuk data tunggal berfrekuensi kita kalikan lagi dengan frekuensi datanya ya. Oke, jadinya untuk data pertama berapa frekuensinya? 4. Berarti 4 dikali harga mutlak ya. 5 dikurang 6,6 harga mutlak. Kemudian ditambah frekuensi data kedua adalah 9. 9 dikali harga mutlak datanya 6 berarti dikurang 6,6 ya. Ditambah dengan 12 ya. 12 harga mutlak 7 dikurang 6,6. Kemudian ditambah yang untuk data terakhir itu frekuensinya 5, harga mutlak 8 dikurang 6,6. Kemudian dibagi berapa tadi sigma frekuensinya? 30 ya. Oke. Kita selanjutnya jadinya 4 dikali berapa? 5 dikurang 6,6 itu nilainya adalah 1,6 minus. Tapi karena dia harga mutlak jadinya positif. Ditambah 9 dikali 6 dikurang 6,6. Berapa dia? Minus 0,6. Dipositifkan jadi 0,6 ditambah 12 dikali ya 7 dikurang 6,6. Berapa itu 7 dikurang 6,6? Itu adalah 0,4 ya. Kemudian ditambah dengan 5. Berapa dia? 8 dikurang 6,6. Dia berarti 1,4 ya. Kemudian dibagi dengan 30. Kalau kita jumlahkan ya hasilnya itu 23,6 dibagi dengan 30 sama dengan 0,79. Inilah contoh mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal berfrekuensi. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.